Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, kali ini kita bertemu di YouTube. Kita akan sharing seputar parenting. Kali ini kita membahas tentang cara menghadapi anak yang pacaran. Subhanallah ya, kalau memang anak kita itu sudah mulai beranjak dewasa, remaja, maka tidak bisa dihindari juga untuk yang namanya pacaran. Jadi kadang-kadang anak itu di belakang kita sudah mulai berani untuk mungkin berdua-duaan, jalan bareng, nauzubillahi min zalik, bahkan bisa ada yang sampai pacaran. Dan ini kita harus perhatikan, jangan sampai termasuk kepada eh, dosa, jangan sampai masuk kepada perzinahan, nauzubillahi min zalik. Karena banyak sekali perzinahan yang terjadi itu karena dimulai dari pacaran, dimulai saling mengenal. Dan zaman sekarang itu perkenalan sudah begitu canggih ya. Tidak bisa bertemu secara langsung pun canggih, bisa melalui handphone, bisa melalui media sosial. Dan itu kita harus jaga sebagai orang tua. Mudah-mudahan anak kita bisa dilindungi oleh Allah dan anak kita bisa berprestasi gitu ya dunia akhiratnya. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah ada yang konsultasi. Ini sepertinya di daerah perkampungan lah gitu ya. Si anak tersebut masih SMP perempuan. Anak SMP tersebut ternyata dikasih handphone oleh tantenya. Pas dikasih handphone, ternyata dia mulai uh, saling komunikasi dengan laki-laki temannya di sekolah ketika itu. Dan akhirnya mereka pacaran. Dan ini tanpa disepengetahui oleh orang tuanya. Ini yang memberikan kesaksiannya adalah tetangganya atau masih saudaranya sendiri. Dan ketika mereka sudah pacaran, yang tidak diinginkan pun terjadi. Ketika orang tuanya keluar rumah, pergi dari rumah, ternyata si anak perempuan ini memanggil atau mengajak eh, pacarnya itu ke rumahnya. Dan ini diketahui sampai beberapa kali sama saudara tetangganya itu dilihat anak ini sering masuk ke rumah pacarnya itu. Jadi ditanya kenapa ini anaknya ini kok bisa jadi pacaran dan orang tuanya tidak tahu. Akhirnya eh, sampailah ketika itu anaknya berubah, tidak mau pakai kerudung, bahkan prestasi menurun dan auzubillahi min zalik sampai terjadi hamil di luar nikah. Dan orang tuanya tidak ada yang tahu. Nauzubillahi min zalik, kejadian seperti itu. Betapa sedihnya orang tua tahu bahwa anaknya terjerumus kepada kemaksiatan dan pergaulan yang tidak baik gara-gara dari handphone. Lalu bagaimana kalau memang dan itu normal ketika ada anak kita suka dengan laki-laki, ada anak kita suka dengan perempuan. Lalu bagaimana sikap kita sih, cara menghadapinya? Apalagi anak kita ini sudah mulai remaja, anak kita ini sudah mulai dewasa. Maka tips yang pertama, agar kita mampu mengontrol dan membimbing anak kita, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kita harus memiliki rasa empati ke anak, bahwa anak ini sudah mulai balik, bahwa anak ini sudah mulai ada rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya. Maka kita ditanya, "Dek, kamu suka ya sama si fulan? Dek, kamu hmm, kenapa ya sering ngobrolin si fulan?" Nanti anak itu akan berkata. Dan kita sebagai orang tua yang baik, tentunya kita harus mampu membimbing, harus mampu mengarahkan agar tidak tersesat. Kalau dalam Islam pacaran itu haram, maka kita sampaikan ke anak bagaimana anak itu bisa mampu memahami tanpa kita harus apa namanya tuh, tanpa harus apa ya, menakut-nakuti atau anak itu menjadikan marah kepada kita. Tapi kita dengan pendekatan sebagai teman, pendekatan sebagai
sahabat, apalagi kalau anaknya sudah besar gitu ya. Dan yang kedua, ketika anak itu sudah nyaman mau ngobrol dengan kita, anak itu nyaman sudah mau berbicara tentang perasaannya gitu ya, maka setelah itu kita harus menjadi eh, apa namanya tuh konsultasi tempat konsultasi bagi anak. Nah, ini kalau anak itu sudah konsultasi, maka bagus bagi orang tua untuk bisa mengarahkan. Karena ternyata psikolog terbaik itu bukan psikolog yang boleh jadi lulusan S1, S2 di luar sana, tapi psikolog yang terbaik bagi anak adalah orang tuanya sendiri. Karena orang tua atau ibu yang paling paham tentang anaknya sendiri. Kenapa paham? Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia tahu sifatnya dari sejak kecil, bahkan sampai hari ini sudah remaja, sudah dewasa, tentunya pasti dia tahu dan memahami kondisi perilaku baik lahir ataupun sifatnya. Jadi menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, tetap jalin komunikasi. Jadi ketika kita mampu nih mendengarkan anak kita, oh kayak gini ya. Oh, ternyata kita jalin komunikasi. Komunikasi yang tentunya ini menjadikan anak kita itu senang keterbukaan dengan orang tuanya. Tapi itu memang tidak mudah, perlu proses gitu ya. Terlebih lagi kalau kita tidak dekat dengan anak karena kesibukan kita bekerja atau kesibukan kita dengan yang lainnya, sehingga sangat sulit untuk ngobrol dengan anak. Lalu yang ketiga, kita harus mampu mengenali teman dekatnya. Jadi kita harus kenal nih siapa teman-temannya. Karena anak kita itu bergaulnya tuh banyak juga teman-temannya. Bahkan kita nggak kenal. Nah, yang jangan sampai tuh ternyata anak kita ini kenal dengan orang yang tidak tepat, yang pekerjaannya apa tuh ngobrolin yang tidak bermanfaat, yang dia juga meninggalkan sholat 5 waktu. Dia juga perilakunya kurang baik. Maka ini kita harus hati-hati, harus dikontrol anak kita supaya tidak terbawa oleh teman-teman yang tidak baik. Maka kita carikan gitu ya teman-temannya yang baik. Saya masih ingat dulu orang tua saya dulu sangat memperhatikan bagaimana kita berteman. Kata orang tua, tolong batasi berteman dengan si fulan. Tolong batasi berteman dengan si fulan. Tapi berteman nih dengan yang ini, dengan yang rajin ke masjid, dengan yang rajin baca Quran, maka kita akan terbawa. Ya, mudah-mudahan itu tips singkat gitu ya, secara umum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan membuat diri kita lebih peduli lagi, tidak membiarkan begitu saja. Karena ada juga tren di mana kalau anak saya pacaran bangga gitu kan ya. Kalau anak saya udah punya pacar senang gitu kan. Bahkan ada yang sampai kamu ini mana pacarnya gitu kan ya. Kok udah gede belum punya pacar gitu. Dan itu malah menjadikan suatu hal yang negatif gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau pacaran nanti banyak uh, tidak manfaatnya, banyak mudaratnya gitu ya. Tapi kalau Islam mengajarkan, ya kalau nanti kamu punya perasaan suka atau sayang, simpan dulu. Bahkan cara mengungkapkannya itu kamu harus bertanggung jawab, yakni dengan cara menikah. Dan dengan cara menikah tidak harus dengan pacaran juga, tapi bisa kita kenali dengan cara ta'aruf, dengan cara ya yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi ayah bunda itu saja nih, sangat singkat sekali ya. Uh, Mungkin di kali ini tentang cara menghadapi anak pacaran. Kuncinya komunikasi, menjadi pendengar yang baik dan menjadi konsultan yang baik bagi anak. Karena anak pun sudah terus berkembang menjadi anak yang remaja, yang dewasa, yang kita harus memahami bahwa anak kita ini sudah tidak kecil lagi, bahwa anak kita ini sudah mulai dewasa. Mudah-mudahan anak kita mampu bertanggung jawab, mudah-mudahan anak kita semakin dewasa, dan yang sampai kita harapkan anak kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.